Alright guys, kembali lagi bersama saya Vincent Su dengan NPM 2132016. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja protokol atau cara memonitoring protokol HTTP, HTTPS, dan DNS pada Wireshark. 1. HTTP. HTTP singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. HTTP biasanya berjalan pada application layer dan banyak digunakan untuk transfer data dari klien ke server. Nah, pertama-tama kita open dulu Wireshark kita. Loading. Di sini kan ada banyak sekali data yang bisa kita capture. Tapi di sini saya akan menggunakan WiFi, kita start capture. Lalu kita buka web browser kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Dan kita masukkan web yang akan kita tuju. Di sini saya akan memakai webnya msql.p-stripintegration.com. Nah, setelah kita selesai, kita buka command prompt kita. Tujuan kita membuka command prompt adalah untuk mengetahui IP address laptop atau komputer kita dan IP address tujuan kita atau server. Untuk kita type ipconfig. Nah, di sini kita udah mengetahui IP address laptop kita atau komputer kita, yaitu 192.168.143. Lalu kita ping kita tulis nama webnya msql.p-stripintegration.com. Lalu kita ping enter. Nah, kita tunggu. Setelah selesai, kita buka kembali Wireshark kita. Lalu kita tekan stop capture. Nah, tadi kan kita sudah membuka web browser kita. Di situ data-datanya akan tercapture ke Wireshark kita. Nah, setelah itu kita search atau kita filter HTTP, enter. Ini ada source dan destination. Source-nya itu adalah IP address dari laptop kita atau komputer kita, dan destination merupakan IP address dari server. Mari kita cek. Ini adalah IP address dari server 142, sama kan? Nah, setelah itu kita ke Ethernet 2. Di sini terdapat destination, source, dan MAC address. Lalu di sini ada type yang kita gunakan itu IPv4 0x0800. Setelah itu kita cek ke internet protokolnya. Di sini terdapat total length-nya, lalu ada protokolnya itu TCP, lalu kita ke Transmission Control Protocol atau TCP-nya. Di sini terdapat port. Source port kita ada 50070 dan destination port ini adalah 80. Nah, 80 ini merupakan port dari HTTP. Lalu kita buka Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Di sini kita bisa lihat ada get HTTP 1.1, yang artinya get ini artinya kita merequest ke server menggunakan versi 1.1. Nah, di sini bisa dilihat hostnya itu server yang kita tuju tadi, MySQL. Lalu kita user agentnya kita menggunakan Mozilla, yaitu Google Chrome tadi. Nah, inilah cara kita memonitoring protokol HTTP. 2. HTTPS. HTTPS atau singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure merupakan versi lebih aman dari HTTP. Nah, tugasnya itu sama, tetapi dalam pertukaran data HTTPS menggunakan autentikasi dan komunikasi yang tersandi.
Nah, kita open lagi Wireshark kita. Loading. Kita capture WiFi. Start. Lalu kita buka web browser kita lagi. Di sini saya akan menggunakan webnya itu adalah elearning.uib.ac.id. Kita tunggu. Nah, setelah muncul, kita kembali ke Wireshark kita. Lalu kita stop capture. Lalu kita open lagi command prompt kita. Kita ping elearning.uib.ac.id. Lalu kita enter. Setelah kita mendapatkan IP address dari server, kita copy. Lalu kita filter atau search IP titik dst sama dengan 2 kali, lalu kita paste yang tadi kita copy. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini akan muncul lalu lintas data yang terjadi. Di sini terdapat di Ethernet 2 terdapat source dan destination beserta MAC address dan menggunakan type IPv4 0 kali 0800. Lalu internet protokolnya itu menggunakan TCP, lengthnya 52. Lalu transmission control protocol terdapat source portnya yaitu 5131, lalu destination portnya 443. 443 ini merupakan port dari HTTPS. Lalu terdapat sequence numbernya, acknowledgement numbernya. Oke, beginilah cara kerja protokol HTTPS. 3. DNS. DNS atau singkatan dari Domain Name System. Nah, DNS ini tugasnya untuk mentranslate hostname ke IP address. Oke, sekarang kita buka lagi Wireshark kita. Loading. Lalu kita ke Wi-Fi 4, kita start capture lagi. Kita buka web browser kita, yaitu Google Chrome. Lalu di sini saya menggunakan webnya itu adalah www.youtube.com. Nah, setelah kita masuk ke YouTube ini, kita tunggu. Kita kembali lagi ke Wireshark kita, lalu kita stop capture. Lalu kita filter atau search DNS, kita enter. Oke, di sini udah keluar ya lalu lintas datanya. Kita buka command prompt, kita type ns lookup spasi www.youtube.com, enter. Nah, di sini bisa kita lihat servernya itu RTKGW, lalu addressnya itu 192.168.11. Di sini merupakan hostname-nya yang kita translate ke IP address. Jadi di sini kita bisa lihat Ethernet 2-nya itu terdapat source dan destination beserta MAC address, type-nya IPv4 0 kali 0800. Internet protocol versionnya version 4. Lalu ada total length-nya, protokol menggunakan UDP. Lalu kita cek ke user datagram, source portnya 53, yang merupakan 53 ini adalah port dari DNS. Lalu kita lihat ke domain name systemnya, DNS-nya, responnya. Di sini terjadi ada answer-nya, jawaban. Lalu kita cek. Di sini terdapat address dari YouTube yang sudah kita cari tadi.
lalu ada time yang kita request yaitu sebanyak sekian second. Alright guys, jadi begitulah cara kerja protokol HTTP, HTTPS, dan DNS. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya.